Halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan 5N Chemistry, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang teori asam basa yang kalian pelajari di kelas 11 semester 2. Oke, teori asam basa di sini ada 3, yaitu Arrhenius, lalu ada Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada Lewis. Bagaimana asam basa menurut ketiganya? Kita akan breakdown satu persatu. Oke? Nah, pertama, teori asam basa Arrhenius. Nah, kata si Arrhenius, asam itu adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang ketika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion OH-. Teori asam basa Arrhenius ini teori asam basa pertama yang diterima pada saat itu. Oke, jadi saya ulangin, asam dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa dalam air akan melepaskan ion OH-. Begitu ya. Lalu, ini contoh-contoh asam ya. Jadi asam tadi kan katanya akan melepaskan H+ dalam air. Oke, ini H2SO4 melepaskan H+. Tidak peduli dia melepaskan 1H+, atau 2H+, atau 3H+. Yang penting kalau dia melepaskan H+, asam, gitu ya. CH3COH melepaskan H+. Ya, jadi ini contoh 3 contoh asam ya menurut si Arrhenius. Nah, untuk basanya ini ada 3 contoh basa. KOH dia akan melepaskan OH-, N4OH juga melepaskan OH-, SrOH2 melepaskan OH-. Jadi ini contoh basa menurut Arrhenius. Gimana adik-adik? Paham ya? Kalau teori asam basa Arrhenius itu tidak terlalu kompleks ya. Masih cukup mudah untuk dipahami. Oke? Lalu dalam faktanya ya kan, reaksi asam basa itu tidak hanya selalu terjadi dengan pelarut air gitu ya. Jadi ada banyak reaksi tanpa pelarut malah ya, atau dengan pelarut yang bukan air. Jadi teori Arrhenius itu nggak bisa menjelaskan bagaimana reaksi yang tidak melibatkan air. Nah, lalu ada 2 orang yang bernama Bronsted dengan Lowry. Mereka bergabung, mereka memberikan definisinya tentang asam dan basa. Ya, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies atau zat yang menjadi donor proton. H+ juga memang. Basa, spesies yang menjadi akseptor yang menerima proton. Jadi, mereka menekankan kepada proton. Ya, ada yang memberi donor asam, ada yang menerima akseptor atau basa. Oke. Nah, istilah lagi ya, dari Bronsted-Lowry ini ada istilah-istilah asam konjugasi. Menurut Bronsted-Lowry, asam konjugasi itu adalah spesies yang dihasilkan ketika basa menangkap sebuah proton. Jadi kita misalnya punya basa, dia menangkap sebuah proton. Nih, misalnya O2- nangkap H+, itu akan menjadi OH-. OH- ini adalah asam konjugasinya dari si basa ini. HCO3- kalau dia menangkap H+, menjadi H2CO3, maka H2CO3 ini adalah asam konjugasi dari basa HCO3-. Begitu ya. Cl- tambah H+ jadi HCl. OH- tambah H+ jadi H2O. Ini adalah asam konjugasi. Sekali lagi, spesies atau zat yang terjadi, yang dihasilkan ketika basa menangkap sebuah proton. Paham ya? Kalau ada asam konjugasi, maka akan ada basa konjugasi. Ya, mirip-mirip ya, jangan terbalik-balik. Nah, basa konjugasi spesies yang dihasilkan ketika asam melepaskan sebuah proton. Jadi asam melepaskan sebuah proton, dia akan menjadi basa konjugasi. Sisanya akan menjadi basa konjugasi. Misalnya, HCl itu kan ketika dia melepaskan H+, sisanya adalah Cl-. Cl- ini adalah basa konjugasi dari si HCl tadi. H2SO4 buang H+ jadi HSO4-.
H3O4 buang H plus jadi H2PO4 min. NH4 plus buang H plus menjadi NH3 min. Yang terbalik-balik ya. Kalau asam konjugasi spesi yang dihasilkan ketika basa menangkap proton, sebuah proton. Basa konjugasi spesi yang dihasilkan ketika asam melepas sebuah proton. Oke, ini penting nanti untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi dari sebuah reaksi dari teori asam Bronsted-Lowry ini. Oke, ini ada contoh, misalnya gini ya. Reaksi HCl tambah H2O menghasilkan H3O plus tambah Cl minus. Nah, kalau saran saya, ketika kamu melihat HCl di kiri, maka lihatlah Cl minus di kanan. Kan mirip-mirip dia kan, Cl minus dengan HCl. Nah, H2O itu kan mirip-mirip dengan H3O plus. Jadi, gabungkan dulu yang mirip-mirip. Ya, misalnya begini. Nah, dari HCl menjadi Cl min, itu kan ada yang berkurang H plus. Paham ya? Jadi, dari HCl menjadi Cl min, ada pengurangan H plus. Artinya, HCl itu ngelepasin H plus. Tadi seperti definisinya, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesi yang melepaskan H+. Berarti HCl ini adalah asam. Begitu. Lalu tadi ingat, ketika asam melepaskan H+, sebuah H+ dari dirinya, maka dia akan menjadi basa konjugasi. Begitu. Lalu H+ yang lepas dari HCl ini larinya kemana, Kak? Nah, H+ ini ditangkap oleh si H2O. Jadi H2O ini menangkap H+. Ingat tadi, spesi yang menangkap H+ adalah basa. Ingat juga, ya, basa yang menangkap H+ itu akan menjadi asam konjugasi. Jadi ini ada pasangannya ya. Asam basa konjugasi, basa dengan asam konjugasi. Ada pasangannya. Oke, kita coba latihan ya. Tadi saya bilang, coba cari yang mirip-mirip lah. Cn minus itu mirip ya dengan HCN. H2O itu mirip lah dengan OH minus. Ya. Lalu coba analisa apa yang terjadi. Misalnya, sini kan Cn minus. Dia jadi HCN, ada H muncul. Berarti ada H plus yang datang. Berarti Cn minus ini menangkap H+. Ingat tadi, spesi yang menangkap H+ adalah basa. Oke. Ingat lagi, ya, basa ketika nangkap H+ dia akan menjadi asam konjugasi. Oke. Lalu dari mana H+ ini muncul? Kok bisa dapat H+? Berarti ada yang memberi. Nah, yang memberi di sini adalah si H2O. Karena H2O di sini melepaskan H+. Ingat, spesi yang melepaskan H+ adalah, yang menjadi donor H+ adalah asam. Gitu ya. Lalu ingat lagi, asam ketika melepaskan H+, dia akan menjadi basa konjugasi. Paham ya, adik-adik ya? Yang penting jangan terbalik, nanti diulang-ulang ya, diulang-ulang membacanya ya. Oke, Arrhenius tadi fokusnya ke pelarut air, di mana asam melepaskan H+, basa melepaskan OH-. Di Bronsted-Lowry, dia bilang nggak semua reaksi pelarutnya air, bisa aja nggak ada pelarut, bisa juga pelarutnya bukan air. Ya, kata Bronsted-Lowry, asam donor proton H+, basa akseptor atau penerima proton ya H+. Oke. Nah, yang ketiga, teori asam basa Lewis. Kenapa teori asam basa Lewis gitu ya? Karena kembali lagi Lewis bilang, apakah semua reaksi melibatkan air saja yang di Arrhenius atau juga melibatkan proton saja yang di Bronsted-Lowry? Ternyata banyak juga reaksi yang tidak melibatkan air dan juga tidak melibatkan proton. Makanya memberikan definisi baru mereka. Asam, zat yang bertindak sebagai akseptor, penerima pasangan elektron. Sedangkan basa yang menjadi donor
pasangan elektron. Ya, jadi mereka menekankan kepada pasangan elektron. Asam yang menerima, basa donor memberi. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini katanya adalah asam, ini basa dengan asam gitu ya. Kenapa mereka basa, kenapa mereka asam gitu ya? Kita lihat. Nah, di sini basa, F minus ya, F minus. Di sini kalau mereka mau mendonorkan pasangan elektron, berarti mereka harus punya pasangan elektron itu. Nah, di sini F itu punya banyak pasangan elektron. Gitu ya. Maka punya peluang jadi basa. Nah, kalau asam ini kan katanya yang menerima pasangan elektron, berarti mereka nggak punya. Nah, di sini lihat atom pusatnya ya, B. B itu kan golongan 3. 3 elektronnya itu masing-masing ketemu sama si F. Berarti dia sudah tidak punya lagi sisanya. Ya, paham ya? Makanya F di sini akan memberikan sepasang pasangan elektron untuk berikatan ngebonding sama si B. Misalnya ini ya. Kalau di sini misalnya yang inilah dia. Nih. Ya. Tuh, ikatan yang terjadi di sini adalah ikatan koordinasi. Ingat di kelas 10 sudah dipelajari ya. Koordinasi. Jadi saya ulangin, basa kenapa dia melepaskan pasangan elektron ya, karena punya pasangan elektron. Ya. Asam itu menjadi akseptor, penerima pasangan elektron karena nggak punya pasangan elektron. Si B tadi ya, golongan 3, tiga-tiganya sudah kepakai untuk ngebonding dengan si F. Bagaimana lagi dia mau berikatan gitu ya. Paham ya? Oke, kita coba lagi. Oh, ini ada latihan nih. NH3BCl3. Kita gambar dulu strukturnya ya, Lewisnya. NH3. Ingat N golongan 5, dia ada 3 yang single, masih ada sepasang yang pair. Pasangan elektron ya, bebasnya ya. BCl3, B golongan 3. Tiga-tiganya sudah berikatan dengan si Cl. Habis dia nggak punya lagi, atom pusatnya nggak punya pasangan elektron lagi. Bisa? Lalu hasilnya bagaimana gitu ya? Apa yang terjadi? Nah, NH3 ini N-nya akan dipakai untuk menjadi penghubung, menjadi ikatan dengan si BCl3. Jadi N ketemu si B. Sepasang ini akan menjadi jembatan tanda kutip ya, menjadi bonding, penghubung antara kedua molekul ini. Jadinya ini H, N, H, H. Nah, ini dia yang tadi titik 2 itu. Nah, biasanya dibuat seperti ini tanda panah ya. B, Cl, Cl, Cl. Ini tanda panah artinya N yang memberikan ke B untuk dipakai secara bersama. Itu adalah kovalen koordinasi. Lalu, yang mana yang menjadi asam? Yang mana yang menjadi basa? Ingat tadi, basa adalah donor pasangan elektron. Berarti yang punya pasangan elektron. Dalam hal ini pasti si NH3. Maka NH3 jadi basa. BCl3 nggak punya lagi pasangan elektron di atom pusatnya. Otomatis menjadi asam Lewis. Bagaimana adik-adik? 3 teori asam. Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Mudah-mudahan ketiganya bisa dikuasai ya. Oke. Saya masih punya latihan. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Nomor 1. Tentukan apakah senyawa-senyawa berikut tergolong asam atau basa menurut si Arrhenius. H2CO3. Kita ionkan 2H+ tambah CO3 minus. 2 minus, sorry. Nah, berarti dia melepaskan H+. Asam. Gitu ya, kata si Arrhenius kan. CH3COH. Ionkan, hati-hati ya, walaupun ada OH, nah hati-hati. CH3COO- tambah H+. Ternyata yang lepas H+ loh di situ. Maka dia menjadi asam. MgOH2. Mg2+ tambah 2 OH-, melepaskan OH-, basa. NH4OH, NH4+,
tambah OH-. Nah, melepaskan OH-, basa. Beres ya. Menurut asam basa si Arrhenius, nomor 1 beres. Nomor 2, tentukan mana senyawa asam atau basa berikut menurut Bronsted-Lowry. Oke, tadi yang saya bilang, cari yang mirip-mirip kalau di Bronsted-Lowry. Nih, saya biasanya begitu cari pasangannya ya. Ini kan C3COH itu mirip dengan ini nih. Oke, lalu kita analisa apa yang terjadi. Dari H2SO4 hanya menjadi tinggal satu HSO4-. Berarti bisa dipastikan H2SO4 ini melepaskan H+. Maka spesies yang melepaskan H+, yang menjadi donor H+ adalah asam. Definisinya jangan lupa ya. Ingat lagi, asam kalau melepaskan H+, dia menjadi basa konjugasi. Nah, itu pasangannya ya. Lalu H+ yang dilepas ini kemana? Ditangkaplah sama si CH3COOH. Maka yang menangkap H+ itu adalah basa. Ingat lagi, basa ketika menangkap H+ akan menjadi asam konjugasi. Mana paham adik-adik? Nah, terakhir Lewis. Al3+ tambah H2O menjadi AlH2O6 3+. H2O-nya 6 ya, ini kali 6. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, ini kan Al3+. Ini kan ada 6 H2O. H2O itu kalau kita gambar, dia di O itu hanya begini ya. Punya 2 pair lagi, 2 pasang lagi. Ini kan ingat, syarat menjadi basa Lewis adalah punya pasangan elektron sebagai pendonor kan. Nah, maka bisa dipastikan H2O ini menjadi basa karena nanti akan mendonorkan pasangan elektronnya ke si Al3+. Nanti ada 6 ya yang mendonorkan ya. Ada 6 nanti mendonorkan sesuai dengan jumlah ini. Ya, masalah lah, yang penting tahu bagaimana prosedurnya ya. Oke, jadi H2O melalui pasangan elektron yang ada di O akan menjadi bonding ke Al3+, gitu ya. Diingat, ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi bisa dipastikan H2O bertindak sebagai donor yang punya atau yang memberi, atau dia menjadi basa. Otomatis Al3+ adalah yang menerima, akseptor, dia akan menjadi asam. Oke adik-adik, demikian video kakak tentang teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Mudah-mudahan kalian tambah pengetahuan, ya, tambah semangat juga untuk belajar tentang teori asam basa ini. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih, bye-bye.